Hari ini kita bakal bahas mobil yang jujur ya, kalau parkir di sebelah Pajero Sport atau Fortuner, dua pengawas jalanan itu mendadak kelihatan kayak lagi diet alias jadi kelihatan slim banget. Kenalin, ini adalah Jetour T2. Secara visual, boxinya itu laki banget, mirip-mirip Vibe Defender tapi dengan kearifan harga yang jauh lebih masuk akal. Bayangin aja, Anda dapat SUV yang speknya nggak main-main. Ada penggerak XWD dari BorgWarner, mesin 2.0 liter turbo yang torsinya bikin badan nempel di jok, dan desain yang kalau lewat di depan komplek pasti bikin tetangga nengok dua kali. Tapi harganya masih di angka 500 jutaan kecil, alias lebih murah dari kasta tertinggi duo SUV leather frame idola Indonesia itu. Pertanyaannya, apakah cuma modal tampang sangar atau emang secara teknis bisa bikin Fortuner sama Pajero beneran ketar-ketir? Siapa yang nyangka, di tengah gempuran mobil-mobil listrik dan LCGC, tiba-tiba muncul sebuah SUV dari Tiongkok yang bikin pasar otomotif nasional gempar. Desainnya, wih, kece badai kayak Defender campur Bronco. Tapi harganya dijamin bikin dealer sebelah keringat dingin. Fiturnya, mewah nggak ketulungan. Kokohnya, jangan ditanya. Ini mobil beneran siap diajak susah senang. Ini adalah Jetour T2. Mobil yang menurut kami sekarang ini adalah pilihan super cocok buat keluarga Indonesia yang pengen tampil beda tapi nggak bikin dompet jebol. Jadi, siap-siap karena kita bakal kupas tuntas kenapa mobil ini jadi ancaman serius buat pabrikan Jepang. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Oke, kita mulai dari muka sang gladiator ini. Lihat deh, Jetour T2 ini beneran gak main-main soal desain. Dari depan, auranya langsung kerasa ini mobil siap tempur. Bentuknya kotak, maskulin, dan jujur aja, beberapa dari Anda pasti mikir ini Defender KW berapa nih? Tapi tunggu dulu, Jetour punya karakternya sendiri. Grillnya itu loh besar, dominan dengan aksen logo Jetour yang bisa menyala. Bukan cuma keren, tapi juga bikin identitasnya kuat banget. Ini bukan cuma SUV, ini statement. Geser ke mata sang Warrior, lampunya udah full LED. Dan ini bukan sekedar LED biasa. Bentuknya kotak vertikal yang unik banget. Ala-ala lampu modern, tapi dengan sentuhan retro. Proyektor ganda di dalamnya pasti bikin penerangan malam hari terang benderang. Yang menarik ada lampu DRL LED yang ngebentuk huruf C di bagian bawah. Bikin tampilannya makin futuristik, tapi tetap harmonis dengan desain kotak keseluruhan. Elegan tapi tangguh, itulah esensinya. Turun ke area bumper depan, ini dia bagian yang nunjukin kalau Jetour T2 emang didesain buat sedikit nakal. Bumpernya gede, kokoh dengan aksen skid plate yang bukan cuma pajangan. Kalau kita lihat dari bawah, approach angle-nya itu loh di angka 39 derajat. Lumayan banget buat hajar tanjakan atau turunan curam tanpa takut nyangkut. Ada juga lubang intake udara yang fungsional, plus sensor-sensor parkir yang rapi terintegrasi. Jadi ganteng dapat, fungsionalitas juga dapat. Pindah ke samping, dari sinilah kita bisa lihat betapa proporsionalnya Jetour T2. Garis bodinya tegas, kotak, dan minim lekukan-lekukan aneh. Fender flare-nya lebar, bikin kesan kekar makin kuat, apalagi dipaduin sama cladding hitam di sekeliling wheel arch. Jarak antar roda juga terlihat pas, ngasih kesan mobil ini punya stabilitas tinggi. Yang paling penting, kaca jendela belakang itu loh, desainnya unik banget, bikin siluetnya makin menarik dan anti-mainstream. Nah, di bagian kaki-kaki, Jetour T2 ini dibekali velg yang desainnya juga ngakal sangar. Ukurannya lumayan besar dengan desain palang yang terlihat kuat dan kokoh. Seolah bilang saya siap diajak off-road ringan. Kombinasi ban yang dipakai juga pas, memberikan traksi yang baik di berbagai kondisi jalan, baik aspal maupun sedikit lumpur. Jadi bukan cuma sekedar gaya, tapi juga memikirkan fungsi. Sekarang kita ke buritan. Ini bagian yang paling bikin Jetour D2 dibilang mirip Defender. Pintu belakangnya itu loh, model bukaan samping alias swing door dengan ban serep yang nemplok gagah di tengah. Ini udah jadi ciri khas SUV sejapi.
Dan gak cuma gaya, pintu ini juga punya teknologi Magic Electric Tail Door yang bikin dia soft close. Jadi nutupnya gak perlu dibanting. Mewah kan? Ada juga handle pintu yang besar dan kokoh, menegaskan kesan rugged. Lampu belakangnya juga didesain dengan sangat baik. Bentuknya vertikal memanjang dari atas ke bawah, full LED dan memberikan identitas yang kuat saat malam hari. Desainnya modern tapi tetap sesuai dengan tema kotak keseluruhan. Ada juga aksen garis LED horizontal di antara kedua lampu yang bikin tampilan belakangnya jadi lebar dan stabil. Bener-bener perhatian terhadap detail Jetour ini. Setelah puas dengan eksterior yang gagah, sekarang yuk kita intip ke dalam. Siap-siap terkejut, karena kalau di luar dia preman, di dalam dia bos. Masuk ke kabin Jetour T2 rasanya kayak pindah dimensi. Dari luar kesan rugged, di dalam rasanya kayak masuk pesawat luar angkasa atau setidaknya mobil premium Eropa. Dashboardnya itu loh modern dan minimalis banget, tapi syarat teknologi. Gak ada tombol-tombol yang berserakan bikin pusing, semuanya terpusat pada layar sentuh raksasa di tengah. Kombinasi material kulit, soft touch, dan aksen metalik di beberapa bagian bikin kabin ini terasa mewah dan berkelas. Kualitas perakitanya juga terasa solid, gak ada bunyi-bunyian aneh saat kita raba-raba. Ini dia bintang utamanya, layar infotainment 15,6 inci yang gede banget. Udah kayak tablet raksasa nempel di dashboard. Dan yang bikin ngiler, otak di baliknya itu pakai chip Qualcomm Snapdragon 8155. Jadi UI-nya responsif banget. Nge-lag nggak ada di kamus Jetour T2. Instrumen klasternya juga full digital, ukuran yang pas dan bisa menampilkan berbagai informasi penting dengan grafis yang tajam dan modern. Bener-bener tech savvy. Konsol tengahnya juga didesain dengan sangat ergonomis. Transmisi menggunakan shifter model joystick yang futuristik bikin area ini jadi lebih lega. Ada wireless charging pad buat smartphone, beberapa port USB, dan ruang penyimpanan yang lumayan banyak. Tombol-tombol fisik yang ada di sini minimalis, mostly untuk fitur-fitur penting seperti mode berkendara atau rem parkir elektrik. Bersih dan rapi, itulah kesan utamanya. Soal material, Jetour T2 ini nggak pelit. Joknya dibalut kulit dengan kombinasi suede premium yang nyaman banget. Rasanya pas diduduki, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Beberapa panel juga dilapisi material soft touch yang bikin suasana kabin makin mewah. Fit and finishnya patut diacungi jempol. Detail jahitan rapi dan semua panel terpasang presisi. Ini mobil Cina, tapi rasa Eropa. Joknya bukan cuma premium, tapi juga punya fitur yang bikin betah berlama-lama. Ada fitur heated and ventilated alias pemanas dan pendingin jok. Cocok banget buat iklim tropis Indonesia yang kadang panas, kadang dingin pas hujan. Headrestnya juga didesain dengan sleep pillow headrest, bikin leher nggak gampang pegal di perjalanan jauh. Pengaturan jok elektrik pastinya ada, memudahkan posisi berkendara optimal. Untuk ukuran SUV 5-seater, ruang kabin Jetour T2 ini lega banget. Penumpang di baris kedua punya legroom dan headroom yang ample. Jadi buat perjalanan jauh sama keluarga dijamin nyaman. Bagasi belakangnya juga luas, apalagi dengan model pintu bukaan samping, aksesnya jadi lebih mudah. Oh ya, ada lebih dari 50 ruang penyimpanan kecil di seluruh kabin. Jadi barang bawaan kecil-kecil pasti ada tempatnya. Nah, buat pecinta musik, siap-siap dimanjakan. Jetour T2 ini dibekali sistem audio Sony dengan 12 speaker. Kualitas suaranya jernih, bass-nya mantap, dan stagingnya juga oke. Rasanya kayak nonton konser di dalam mobil. Jadi perjalanan jauh nggak bakal kerasa membosankan deh. Yang bikin kabin makin terang dan lega adalah panoramic sky roof yang ukurannya masif mencapai 64 inci. Udah gitu, bisa dibuka tutup pakai perintah suara loh. Tinggal bilang, "Hey Jetour, buka sky roof." Langsung ngikut. Ini fitur yang bikin anak-anak di mobil pasti senang banget bisa lihat langit atau bintang pas malam. Jetour T2 bukan cuma ganteng doang, tapi juga cerdas. Sistem penggerak XWD Intelligent 4-Wheel Drive dari BorgWarner ini punya 7+X Driving Mode. Dari snow, mud, sand, rock, eco,
normal, sampai sport. Ini semua bisa diatur otomatis atau manual sesuai kondisi jalan. Jadi, mau ngebut di tol, jalanan kota macet, sampai libas trek semi off-road, mobil ini siap. Soal keselamatan, Jetour T2 nggak main-main. Udah dibekali ADAS level 2 dengan 15 fitur keselamatan aktif. Ada Adaptive Cruise Control yang bikin santai di tol, Automatic Emergency Braking buat jaga-jaga, Lane Keeping Assist biar nggak keluar jalur, Traffic Jam Assist yang bikin macet nggak horor lagi, sampai Blind Spot Monitoring. Lengkap banget! Ini fitur yang paling unik. Kamera 540 derajat. Bukan cuma 360 derajat loh, tapi ada fitur transparent chassis yang bikin kita bisa melihat tembus ke bawah mobil. Jadi kalau lagi off-road di bebatuan, kita bisa lihat posisi ban persisnya ada di mana, menghindarkan dari pecah ban atau nyangkut. Ini inovasi yang jenius banget buat mobil SUV. Secara fisik, Jetour T2 juga dibekali kemampuan off-road yang mumpuni. Wedding depth-nya bisa sampai 700 mm alias 70 cm loh. Ini artinya mobil ini aman diajak nyebur banjir atau genangan air yang lumayan tinggi. Ground clearance-nya juga tinggi, sekitar 220 mm. Cukup banget buat hajar jalan rusak atau polisi tidur raksasa di Indonesia. Di balik kap mesinnya yang kokoh, bersemayam jantung pacu berkapasitas 2,0 liter turbocharged gasoline direct injection. Tenaganya itu loh, bisa mencapai sekitar 250 horsepower dengan torsi buas 390 Nm. Dikawinkan dengan transmisi 7-speed dual clutch transmission, performanya dijamin responsif banget, baik untuk akselerasi maupun overtaking. Buat harian nyaman, diajak ngebut juga nggak malu-maluin. Yang bikin makin yakin sama Jetour T2 adalah jaminan purna jualnya. Mereka kasih garansi mesin sampai 10 tahun atau 1 juta kilometer, plus garansi kendaraan umum selama 6 tahun tanpa batas kilometer. Ini jelas ngasih peace of mind banget buat konsumen, sekaligus bukti kalau Jetour percaya diri sama kualitas produknya. Dan akhirnya, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, harga. Dengan semua fitur, desain, dan performa yang ditawarkan, Jetour T2 di Indonesia dibanderol dengan harga spesial Rp568 juta OTR Jakarta selama periode IMMS lalu, dan estimasi harga normalnya di sekitar Rp588 juta. Ini harga yang super kompetitif, bahkan bisa dibilang value for money banget untuk SUV segagah dan semewah ini. Jadi, gimana dengan segala keunggulan yang ditawarkan, mulai dari desainnya yang kece badai, fitur mewah ala mobil Eropa, teknologi canggih, performa puas, jaminan garansi yang bikin tenang, sampai harganya yang bikin pabrikan lain gigit jari. Jetour T2 ini benar-benar datang sebagai game changer di pasar otomotif Indonesia. Mobil ini sekarang sudah jadi pesaing serius buat pabrikan Jepang. Buktinya, banyak pabrikan Jepang sekarang mobil mereka ada yang di hold harganya, bahkan ada yang mulai nurunin harga, dan ada juga yang mulai ngasih promo gila-gilaan. Artinya, perang harga mobil di Indonesia kini sudah dimulai. Pertanyaannya, apakah Jetour T2 ini bakal jadi SUV impian kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami untuk review mobil-mobil seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.